Nah, sekarang kita masuk pada loka pertama ini yang dibersamai oleh BGP Provinsi Sulawesi Barat. Kita berbalik memang karena BGP ada di daerah kita di Sulawesi Barat. Tidak lagi kita menempel di Sulawesi Selatan, kita berdiri sendiri, dan ini sesuatu yang baik saya kira karena tempat konsultasi kita, tempat koordinasi kita ini dekat. Namanya pembelajaran asesmen. Saya kira ini kan juga Bapak Ibu telah memahami yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Seperti dengan Pak Nur bahwa Bapak Ibu ini adalah merupakan sekolah yang menganut dan harus mengarah kepada mungkin di latar belakang dengan beberapa hal kondisi pendidikan kita dibandingkan dengan negara-negara lain itu ada beberapa masalah yang dilihat. Kemungkinan pertama adalah bahwa anak-anak kita ini terlalu berkapasitas diberikan itu materi pembelajaran di sekolah sehingga ada kesan anak-anak kita itu karena terlalu banyak diberikan pembelajaran itu sehingga itu anak-anak kita itu merasa sangat tertekan, terbebani. Katakanlah ketika anak itu kesenangannya belajar IPS, kemudian setiap hari kita suguhi dengan pelajaran-pelajaran IPA, eksakta, apa semua, maka itu anak itu merasa terlalu terbebani karena peminatannya, bakatnya tidak di situ, atau sebaliknya. Mungkin peminatannya, bakatnya itu ada di eksakta, tapi kita suguhi juga berbagai macam ilmu IPS. Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh para fasilitator yang luar biasa yang sudah ikut seleksi yang dari kemarin. Mungkin dari kemarin sudah ada yang berubah di sini? Tidak ada ya? Tidak ada yang berubah. Terus untuk peserta ada yang berubah? Saya mau lihat dulu ada yang berubah pesertanya dari tahun pertama. Ada yang berubah? Kenapa berubah? Berubah. Ya, dia kantang berubah. Yang diganti pada modul kenapa? Minta tolong dibuka juga dengan Google Drive-nya Bapak Ibu. Jadi mulai dari diri itu sudah lengkap di dalam. Nah, kita masuk pada sesi mulai diri. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadis Bapak Ibu bahwa tentu ketika kita bicara tentang sekolah unggulan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ketika kita memulai proses pembelajaran, itu dimulai dengan adanya asesmen. Nah, asesmen itu ini berkaitan dengan dulunya kita kenal namanya asesmen diagnostik. Sekarang itu biasanya kenal dengan asesmen di awal pembelajaran. Nah, untuk menentukan bagaimana RPP atau mungkin modul ajar itu biasanya dilakukan atau hasilnya dari asesmen di awal pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, asesmen di awal pembelajaran ini itu ada dua, apakah secara kognitif maupun non kognitif. Nah, itu tentu nanti akan menggambarkan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita merencanakan sesuatu, tentu kita harusnya punya data sekolah dan mengikuti pelatihan. Kemudian karena materi di kuasa pelajaran di Amput tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja untuk siswa yang baru agar menghemat waktu. Ya, seperti itu. Jadi ini ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang guru ya tentu dengan kesibukan di sekolah dengan tugas atau beban administratif, kemudian mengikuti pelatihan, sehingga Bu Atri ini dengan kesibukan tersebut itu dia tidak menggunakan rancangan pembelajaran. Maksudnya dia tidak mengubah rancangan pembelajarannya, tapi menggunakan rancangan pembelajaran yang sudah
dibuat pada tahun lalu. Seperti ini ada ilustrasinya. Sehingga menurut Bapak Ibu, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atri tersebut? Ini ilustrasinya. Ya, Bu Salimah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan diberikan. Menyangkut dengan kasus atau masalah yang dihadapi oleh Bu Atri, saya kurang sependapat Pak. Karena siswa yang kemarin dan siswa sekarang itu berbeda karakternya. Jadi menurut saya ya, intinya saya tidak sependapat Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Ibu Rahmani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus yang ditampilkan tadi tentang Bu Atri yang untuk dalam melakukan perangkat pembelajarannya itu menggunakan perangkat pembelajaran tahun lalu dengan alasan untuk menghemat waktu. Ya, senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Salimah, bahwa saya pun tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Bu Atri. Kenapa? Karena seyogyanya sebelum kita menyusun perangkat pembelajaran kan akan dilakukan dulu mengenai asesmen. Nah, tentunya apa yang kita dapatkan dari asesmen yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan dari siswa yang tahun kemarin dan siswa yang sekarang tentunya berbeda, baik dari segi karakternya, kemudian dari kebutuhan peserta didik itu, kemudian kemampuan awalnya, kemampuan apa yang dimiliki oleh siswa. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, keberhasilan Bu Atri itu dalam melakukan pembelajaran atau tidak. Jadi otomatis itu kalau tidak direview kembali, otomatis bahwa itu teknik pembelajarannya nanti itu monoton, itu terus. Jadi tidak ada perkembangan seperti itu, Pak. Saya pikir demikian. Ya. Proses yang dilakukan Bu Atri pada pembelajaran yang dilakukan memang kurang tepat. Kalau dia mengambil cara yang dilakukan pada tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, mengingat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, yang kedua ya, menyampaikan pendapatnya, bahwa memang saya karakter anak itu berbeda-beda dari setiap individu, dan seorang guru inilah yang perlu diketahui sebelum mengajar di kelas. Asesmen awal pembelajaran itu yang lebih penting. Bagaimana kita mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa kita, sehingga dengan mudah kita bisa membuat modul ajar. Sebagaimana metode-metode yang harus kita tuangkan dan kita harus tuangkan di dalam modul ajar untuk menghadapi beberapa karakter siswa kita. Seperti itu Pak. Dengan tahun kemarin. Tetapi ketika kita berbicara karakteristik anak itu tidak akan jauh-jauh beda. Jadi bagi saya pribadi, Bu Atri harus melakukan pengembangan. Tanpa harus melihat, tanpa harus melepaskan wujud aslinya. Tarik dengan apa yang disampaikan Ibu Kepala SD2 tadi itu. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala SD2 bahwa tidak, hal ini juga harus dipertegas kembali bahwa sebenarnya tidak semua administrasi yang dibuat oleh guru itu harus dirubah. Ada yang memang harus dirubah dan menyesuaikan, dan ada yang tidak, terutama pada beberapa aspek kurikulum yang sudah ditetapkan dari tingkat pusat itu, kita memang harus membatasi sampai di situ. Kemudian yang kedua, memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, bahwa apa yang diberikan, ya, apa yang diajarkan oleh sekolah penggerak ini, program sekolah penggerak ini yang benar-benar merupakan refleksi dari sekian problem yang selama ini dihadapi oleh guru. Makanya tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Awal tadi, bahwa iya, kembali kepada komitmen Bapak Ibu sekalian,
untuk bisa menghadirkan atau misalnya tidak sama seperti Bu Ati. Nah, yang terkait dengan penekanan dari Pak Awal bahwa bentuk-bentuk asesmen nanti akan ada materinya sendiri, ada eksplorasi konsep itu lengkap di Google Drive Bapak Ibu. Karena bicara tentang diferensiasi, ini ada nanti di eksplorasi konsep itu kan memang ada 3, mulai dari diferensiasi produk, kemudian konten, dan juga dari inisiasi proses. Sehingga dari turunan-turunannya tersebut nanti kita akan sisipkan mulai dari asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif, yang apakah dalam bentuk rubrik penilaiannya mau dalam kuantitatif atau kualitatif, yang model nanti kita akan bicarakan itu sekalian. Nah, terkait dengan kasus buat tadi sudah banyak. Menyimpannya supaya gampang kalau masuk buka. Materinya sudah saya berikan di Google Drive-nya, ada panduan pembelajaran Bapak Ibu dan asesmen. Yang ini memang panduan resmi dari Kemendikbud yang juga Bapak Ibu bisa dapatkan di website dari kurikulum, jadi tim kurikulum. Kemudian yang kedua, di unduhan di website Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi itu juga bisa Bapak Ibu dapatkan untuk panduan ini. Masih ada kendala Bapak Ibu untuk tugasnya dari ya? Bisa Pak Awal, kendalanya di apa Pak Awal? Oh iya. Bisa diperhatikan dulu Bapak Ibu. Kita lanjut materi sebentar dulu. Halo Bapak Ibu. Bisa sambil dilanjut ya? Oh jaringan ya. Ini saya lagi menanyakan juga untuk jaringan di sini Bapak Ibu kata. Oh ya Pak Salmi juga. Oke Bapak Ibu, jadi untuk Pak Iwan di dalam ya. Untuk eksplorasi konsep ini Bapak Ibu ada 2, ada bahan bacaan. Ini ada beberapa bahan bacaan yang bisa menambah hasanah pengetahuan baru bagi Bapak Ibu. Mulai dari panduan pembelajaran dan asesmen, ini juga tadi teknis yang disampaikan oleh Pak Awal yang nanti akan kita urai masing-masing. Bagaimana menyiapkan asesmen, baik itu diagnostik, formatif maupun sumatif. Kemudian di tiap asesmen tersebut itu tentu akan ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini apakah dalam bentuk kuantitatif ataukah dalam bentuk kualitatif. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan video. Jadi nanti kita akan putar 2 video Bapak Ibu untuk menggambarkan bagaimana proses pembelajaran atau proses penyiapan asesmen di awal pembelajaran untuk bisa mendapatkan data terkait dengan diferensiasi yang akan kita lakukan. Bisa kita sambil nonton sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sambil Bapak Ibu untuk mengerjakan. Tunggu dulu. Salam sekalian, kalau dan kita kembali dalam memahami politik. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ragam pemetakan dan kebutuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelamatkan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Bersama-sama, mari kita simak Pak Wisro, guru SD kelas 4. Sepertinya beliau sedang kebingungan. Ada apa ya? Selama bukan asesmen diagnostik untuk modul pas kali ini, berarti ada 40% murid saya belum paham jejak. 40% belum paham dan 10% bahkan sudah bisa menyebutkan beberapa bentuk. Ini juga, nah itu harus dipahami. Nah untuk formatif dan sumatif itu biasanya dalam proses-proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tapi pada dasarnya asesmen itu tujuan utamanya itu adalah Bapak Ibu punya data
di awal, kemudian dari data tersebut itu diolah untuk bisa menghadirkan diferensiasi. Tadi sudah jelaskan mulai dari produk, kemudian proses dan konten, dan dalam setiap proses-proses yang dilakukan itu ada selingan asesmen formatif. Dan ini gunanya asesmen formatif. Dari formatif itu tidak apa ya, maksudnya kan kalau di sekolah penggerak ini Bapak Ibu, itu kita tidak lagi menekankan pada asesmen sumatif itu sebagai aset, karena sebelum-sebelumnya kan ujian itu adalah satu-satunya tolak ukur bahwa peserta didik kita paham. Kalau sebelumnya Bapak Ibu di sumatif. Nah, di sekolah penggerak terutama dalam IKN ini itu menerapkan seharusnya lebih banyak formatifnya, karena formatifnya itu yang ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan data untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi dalam prosesnya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak semuanya pasti akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Nah, disitulah gunanya formatif itu. Formatif itu tidak melulu juga dalam bentuk asesmen, karena asesmen itu sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu. Ada yang dalam bentuk tertulis, ada yang bentuk lisan, ada yang dalam bentuk pendekatan. Bahkan ketika Bapak Ibu interview peserta didik atau mungkin wawancara biasa atau pendekatan ngobrol biasa, itu juga sebenarnya bagian dari asesmen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapatkan feedback dari peserta didik, Bapak Ibu pun secara Bapak Ibu kan memahami, oh ternyata peserta didik seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan bisa memahami kira-kira terkait dengan data di awal ini, kemudian menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi itu apakah sudah optimal atau tidak. Nah, itu gunanya formatif. Formatif itu selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi semuanya saling menutupi Bapak Ibu, saling melengkapi. Baik itu diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Nah, nanti ini sudah mau jam istirahat Bapak Ibu. Ya, nanti setelah jam istirahat nanti kita akan masuk di demonstrasi kontekstual sedikit tentang materi tersebut. Nanti masing-masing kita untuk materi teknis kita sama-sama bisa menyusun Bapak Ibu baik itu diagnostik, kemudian formatif maupun sumatif, apakah yang dalam bentuk sederhana atau mungkin yang dalam bentuk seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, kemudian dari hasil tersebut nanti kita akan olah Bapak Ibu dalam pelaporan hasil belajar. Dan seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditambahkan? Terakhir Bapak Ibu. Dan dari yang belum. Kaya sa yang bintang ko sa ngayon hindi mo. Sulit. Ah, bakit? Kuno na ba kay lobe? Lobe mo. Sino mo? Nanti Bapak Ibu tentu setiap sekolah pasti punya karakteristik yang berbeda-beda pula, sehingga semangat saya sebagai pendamping bagi sekolah Bapak Ibu sekalian itu semua materi teknis yang dalam loka karya yang dua ini itu nanti akan saya lebih intenskan kepada PMO masing-masing. Karena kan kalau di PMO itu lebih pada apa ya, misalnya ada instrumen pertanyaan, tanyakan bagaimana anggaran, itu pertanyaan berulang terus. Makanya nanti PMO-nya itu lebih teknis ke Bapak Ibu, sehingga mulai dari iya misalnya kayak anggaran, kemudian apakah ada guru yang berhalangan, itu kan makanya saya heran di tahun pertama 12 bulan 11 bulan 10 bulan pertanyaan yang sama. Saya pikir di tahun kedua itu tidak ada lagi, ternyata masih ada. Anggaran ditanyakan lagi, kondisi guru apakah berhalangan tetap atau tidak, apalagi yang sama-sama. Kondisi mendesak, biasanya kan kalau kita ngajarin nulisnya banjir, longsor kayak gitu-gitu. Teknologi, ya kalau kita bertanyakan teknologi pasti untuk jawab pasti itu kurang dan sebagainya, kan pasti seperti itu Bapak Ibu. Makanya nanti insya Allah untuk PMO ini itu lebih teknis Bapak Ibu. Nanti saya pendampingannya one-to-one ke sekolah masing-masing, dan saya percaya bahwa tentu seperti pemerintah pun memahami bahwa peserta didik itu punya keberagaman yang berbeda, punya kompetensi dan pengetahuan yang pasti masing-masing berbeda pula. Begitupun sekolah Bapak Ibu, itu pasti punya keberagaman dan pasti punya kelebihan yang berbeda-beda pula, sehingga nanti di pendampingan PMO kita lagi teknis terkait dengan hal itu. Misalnya tadi Ibu Hadijah, kemudian Ibu Mubadia, kemudian Bapak Ibu sekalian yang lain, nanti kita lebih teknis
terkait dengan hari ini, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang asesmen ini sangat panjang Bapak Ibu. Kalau ingin satu hari, saya yakin Bapak Ibu pasti tidak akan selesai. Karena untuk menyusun asesmen saja itu kan ya pasti sulit gampang lah Bapak Ibu. Hasil asesmen pun tersebut kemudian dimasukkan dalam format format rapor itu, ya itu kan sudah punya format tersendiri. Tapi bagaimana kita mensinkronkan dari tujuan pembelajaran, kemudian alih tujuan pembelajaran dengan hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Nah, asesmen ini bahkan di panduannya itu ada beberapa model Bapak Ibu. Ada model 1, model 2, model 3. Bapak Ibu ingin lebih yang kualitatif atau kuantitatif, semuanya ada. Nah, makanya nanti setelah lokakarya hari ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan beberapa agenda, semangat saya itu adalah di demo kita akan bicara teknis Bapak Ibu. Nah, terkait 5 prinsip pembelajaran Bapak Ibu, ini proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter studi secara holistik. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk belajar sepanjang hayat. Ini bagi peserta didik, ini saya skip Bapak Ibu ya. Asal skip 1000, kita langsung pasang nanti di. Nah, ini mungkin sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, bahwa ketika kita merancang pembelajaran dan asesmen itu ada 4 langkah Bapak Ibu. Langkah yang pertama tentu adalah memahami capaian pembelajaran. Jadi kompetensi yang harus dicapai setiap peserta didik pada setiap fase yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada kurikulum Merdeka ini itu untuk capaian pembelajarannya ini kan sudah ditentukan Bapak Ibu, dan itu dilihat bukan per kelas tapi per fase. Nah, di sekolah dasar itu fasenya adalah fase A, B, dan C. Tentu capaian pembelajarannya itu berbeda. Makanya kemarin saya amat apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di sekolah, yang ketika sebelum masuk pada penyusunan tujuan pembelajaran, masuk ke ATP atau tujuan pembelajaran, hingga masuk ke pada penyusunan modul aja, Bapak Ibu sudah melakukan analisis CP. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting bagaimana kita merancang terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang akan kita lakukan kepada peserta didik di dalam kelas. Nah, untuk capaian pembelajaran, jadi untuk materinya nanti Bapak Ibu itu memang dibedakan ada 4. Ada untuk dasmen, ini masuk di jenjang PAUD, jadi ini sama Bapak Ibu, dari jenjang PAUD atau jenjang dasmen, pendidikan dasar dan menengah, di mana terkait dengan CP ini, bahwa jenjang PAUD atau lingkup PAUD dikembangkan dari 3 elemen. Yang pertama itu adalah motoriknya, kognitifnya, yang perkembangan anak maksudnya, kemudian nilai Pancasila, serta bidang-bidang lain yang memperlakukan tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 Indonesia. Sehingga tentu kurikulum operasional satuan pendidikan yang Bapak Ibu buat itu harusnya bisa mengakomodir ini semua. Nanti pas di PMO Luring Bapak Ibu yang kita lakukan pada bulan ini, itu selain kita masuk ke materi teknis, saya harapkan juga bahwa sesuai yang disampaikan Bu Rahmani tadi, yang sekarang yang sesuai instruksi yang digunakan bahwa hanya tes format tes sumatif saja, itu di situ problemnya. Kan kalau memang ada aturan baru yang jelas itu yang saja. Tapi kan maksudnya paling tidak mengakomoditnya gini Bapak Ibu, bahwa pandu